Halo kawan, kembali lagi di Radio Movie. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat selalu ya kawan. Kali ini, gue mau menceritakan alur cerita film nih. Film ini lanjutan dari The Expendables 1, jadi kalian harus nonton dulu yang pertama ya kawan. Oke, lanjut ke cerita yuk. Diceritakan di Nepal, terdapat sekelompok tentara di daerah itu. Mereka menyekap sandera. Tak lama, datang The Expendables menggunakan 3 mobil anti peluru dan senjata di mobilnya. Lalu, The Expendables masuk ke tempat tentara itu, dan mobil di depan menyingkirkan batu-batu yang menghalangi. Mereka bertempur, satu persatu para tentara tertembak. Kemudian ketiga mobil masuk ke gedung. Mereka turun, dan pertempuran pun masih terjadi. Yang melawan para tentara yang menggunakan pisau, yang bisa menaklukkan mereka satu persatu. Tak lama, The Expendables masuk ke ruangan sandera, dan Barney membuka kain yang menutupi muka sandera. Ternyata, dia adalah Trance. Trance tertangkap karena akan menyelamatkan klien orang Cina. Lalu The Expendables keluar gedung, dan bertempur kembali, kemudian kabur menggunakan Flying Fox. Barney dan Chris turun di hutan, dan yang lainnya turun di danau. Barney dan Chris dikepung oleh beberapa tentara. Kemudian, tentara itu tertembak semua. Ternyata, ada anggota baru, yaitu Sniper. Yang lainnya memakai jet ski di danau, dan berperang kembali dengan tentara. Sniper terus menembak para tentara. Sementara, Barney dan Chris menggunakan pesawat. Pesawat turun, dan jet ski pun dimasukkan ke dalam pesawat. Kemudian, di jembatan terdapat banyak tentara yang terus menembak. Tapi, pesawat itu sudah memiliki tembakan yang mempunyai peluru yang besar, dan menembaknya ke jembatan itu. Pesawat akan naik, dan di belakang, masih ada tentara yang menembakinya. Jet ski dibuang, karena pesawat tidak bisa naik. Dan dengan kesabaran, akhirnya pesawat itu bisa terbang. Singkat cerita, pesawat itu mendarat, dan mereka bersenang-senang di kafe. Anggota baru bernama Billy, dia ingin keluar, karena dia ingin bertemu dan ingin hidup bersama pacarnya di Prancis. Dia bertemu saat bertugas di Afghanistan. Tak lama, Barney pergi, dan masuk ke pesawatnya. Tiba-tiba Church sudah di dalam pesawat. Dia bilang, Barney dan kelompoknya tidak menepati janji. Karena James mati, tadinya Church ingin James dibawa hidup-hidup. Barney berhutang $5 juta pada Church. $5 juta itu bayaran sebelumnya untuk menangkap James. Sekarang, Church akan menugaskan kembali The Expendables. Ada pesawat Cina yang jatuh di pegunungan bernama Gazak. The Expendables harus menyelamatkan benda yang berteknologi tinggi di pesawat itu, karena kode akses berubah setiap 120 detik, kalau salah memasukkan kode, maka akan meledak. Church akan mengirim orang yang mahir dalam keadaan ini, namanya Maggie-chan. Lalu Barney dan Maggie bertemu, mereka akan berangkat bersama jam 5 pagi. Singkat cerita, mereka berangkat menggunakan pesawat. Maggie bertanya pada Billy, karena dia tahu, Billy seorang tentara. Kemudian, Billy bercerita pada Maggie, bahwa dia sniper, dan dia pernah digempur oleh pasukan Taliban. Dia meminta bantuan artileri, tapi komandan bilang tidak mungkin. Lalu teman-temannya Billy berpencar saat digempur. Lalu, komandan pun mengirimkan bantuan udara, tapi naas, malah teman-temannya juga terkena. Jadi, dia memutuskan untuk keluar. Tak lama kemudian, mereka sampai, dan memasuki hutan di pegunungan. Billy ditugaskan untuk duluan, karena dia sniper. Yang lainnya malah terpukau melihat Billy, lari begitu cepat saat mendaki. Kemudian, Billy menemukan puing-puing pesawat. Billy ditugaskan kembali, untuk mencari titik pandang dari bukit. Barney, Chris, dan Maggie masuk untuk mengambil kotak penting itu. Caesar masuk, karena kotak itu berada di dalam lagi, dan pintunya macet. Maggie berusaha untuk membuka kode akses, tapi, kode akses salah, dan waktu aktif, lalu kotak itu akan meledak dalam 54 detik. Maggie disuruh pergi oleh Barney,
tapi dia tegas ingin membuka kode akses itu. Tak lama, Maggie pun berhasil. Mereka lalu pergi, dan mencari Billy. Naas, Billy disekap oleh kelompok lain yang ingin kotak itu. Mereka menyuruh The Expendables menaruh senjatanya, tapi Barney tidak mau. Tetapi, dada Billy malah dirobek oleh pisau. Lalu pemimpinnya akan menembakkan Billy, dan The Expendables meletakkan senjatanya, dan disita oleh kelompok itu. Lalu kelompok itu akhirnya memaksa untuk memberikan kotak. Kalau tidak, Billy akan ditancapkan pisau di dadanya. Kemudian Maggie menyerahkan kotak itu, malah diambil oleh Chris, dan dilemparkan pada anggotanya kelompok tersebut. Anggotanya tidak terima atas perlakuan Chris, dan menodongkan pisau di leher Chris. Barney menyuruh Chris untuk tidak macam-macam dengannya. Pemimpin itu bilang, jika manusia tidak mempunyai rasa hormat, manusia hanya orang biasa dan tidak akan berguna. Mereka akan pergi menggunakan helikopter. The Expendables disuruh tiarap oleh pemimpin itu. Pemimpin itu tiba-tiba menyuruh anggotanya memegang pisau tepat di depan dada Billy. Naas, pemimpin itu menendang, dan menancapkan pisau pada dada Billy, dan mereka pergi. Billy punya surat di sakunya, dan tak lama, Billy meninggal. Mereka semua sangat sedih atas kepergian Billy. Kotak itu ternyata berisi cetak biru komputer sebuah tambang. Rusia mencuri hampir 5 ton tambang senjata plutonium. Cetak biru komputer menunjukkan lokasi tambang itu. Kemudian, mereka menyesal atas kejadian yang menimpa Billy. Surat itu berisi, ungkapan Billy pada kekasihnya. Kelompok yang membunuh Billy masuk ke dalam gua. Sementara, The Expendables akan melakukan balas dendam. Di sisi lain, Church menunggu kotak itu. Tapi Barney tidak peduli, dia ingin balas dendam pada kelompok itu. Goa itu adalah pertambangan, banyak penduduk desa yang diculik, untuk menggali lubang. Para penggali banyak yang mati karena kelelahan. Lalu, pemimpin itu dan anak buahnya mencari lokasi plutonium itu. Pemimpin itu ingin plutonium digali dalam waktu 3 hari, karena ada orang yang akan membelinya 4 juta sekilonya. The Expendables mendarat di sebuah ladang, dan memperbaiki truk yang rusak. Lalu, mereka membawa truk itu ke suatu tempat. Terlihat, truk besar kelompok yang dicari, sedang beristirahat di sebuah kafe. Barney dan Chris masuk, dan mereka melihat anak buah kelompok yang mereka cari. Langsung Barney dan Chris menghajarnya menggunakan knuckle. Dan mereka kalah. Maggie datang, dia membawa peralatan bedah, karena akan memaksa mereka untuk memberitahu, di mana lokasi pemimpinnya. Singkat cerita, The Expendables pergi. Maggie mengetahui, kelompok itu bernama Sangs. Sangs sangat kejam, mereka menguasai bagian timur pegunungan. Merampok, menculik, membunuh, pada dasarnya, jasa mereka bisa disewa. Sementara, Chris ditugaskan membawa alat-alat di pesawat. Barney dan yang lainnya memasuki kota yang sepi. Dulunya, pangkalan militer Soviet, digunakan pada tahun 80-an, pada saat Perang Dingin. The Expendables bermalam di tempat tersebut. Singkat cerita, pagi hari, ada kelompok bersenjata yang menyerang mereka. Kelompok itu membawa tank. Ketika amunisi The Expendables habis, tiba-tiba, datang seorang yang membunuh para kelompok itu, dan menghancurkan tank. Lalu, dia muncul, dia bernama Booker. Barney berteman baik dengannya, dan Barney mengetahui bahwa Booker sudah mati. Booker suka bertempur sendirian, dia sering disebut serigala kesepian. Booker berkata, kaum Sangs adalah gelandangan rendahan. Menghabisi mereka merupakan bisnis yang bagus. Pemimpinnya bernama Villain. Barney ingin Booker membantu, tapi Booker suka bekerja sendirian. Tak lama Booker pergi. Lalu Chris datang membawa amunisi. Kemudian, The Expendables pergi, dan singgah di pedesaan. Tiba-tiba ada yang menembaknya. Mereka adalah warga penduduk desa itu. Para warga takut, karena mereka kira yang datang Sangs. Tapi, Barney meyakinkan bahwa timnya akan membunuh Sangs. Lalu, seorang ibu memperlihatkan suatu ruangan, yang di dalamnya terdapat anak-anak. Karena, Sangs sudah membawa para orang dewasa dari desa itu, dan desa sebelahnya. Para warga takut, kalau anak-anaknya ikut terlibat juga. Seorang ibu ingin bantuan untuk mencegah kelompok Sangs datang. The Expendables disuruh tinggal di sana untuk beberapa saat. Kembali lagi ke pertambangan, plutonium selesai dibawa,
Villain merencanakan untuk meledakkan area tambang itu, dan mengubur para pekerja. Tak lama, para Shanks datang ke desa itu, mereka mengejar anak kecil, dan masuk ke sebuah gereja. Di situ terdapat orang yang sedang berdoa. Ketika mereka mendekat, ternyata, dia adalah Chris. Chris bertarung dengan mereka, dan The Expendables menyerang para Shanks, semua berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, The Expendables ditebing, dan menyelidiki Shanks di pertambangan. Terdapat banyak penjaga di area tambang itu. Mereka tidak akan bisa masuk, jika terdapat banyak penjaga. Barney mempunyai ide. The Expendables akhirnya membawa pesawat, dan mengebom para penjaga tambang dari pesawat. Kemudian pesawat itu dimasukkan ke daerah pertambangan itu, sementara, para pekerja akan ditembaki oleh Shanks. Tiba-tiba, dari belakang, The Expendables menembaki kelompok Shanks. Tapi naas, Villain dan anggota Shanks yang lain kabur dari area pertambangan, dan meledakkan tambang. The Expendables dan para pekerja terjebak di dalam area pertambangan. Mereka kebingungan, dan semua diam. Tapi, Gunner mencari cara, yaitu, dia akan meledakkan batu fosfat memakai pipa yang diberi api. Tapi sayang, api itu mati, kemudian batu-batu itu retak dan runtuh. Ternyata, Trance dan teman-temannya, merobohkan menggunakan alat berat, dan mereka semua selamat. Dari belakang, datang Ceret membawa mobil, dia ingin membantu The Expendables membunuh Villain dan Shanks. Kemudian mereka langsung berangkat untuk bertempur. Mereka membawa peralatan perang yang banyak, untuk bertempur dengan Shanks. Mereka mencegat Villain dan Shanks, lalu truk itu yang dikendarai oleh Shanks masuk ke bandara, dan pertempuran pun terjadi. Booker kemudian datang untuk membantu The Expendables. Satu persatu, kelompok Shanks tumbang. Plutonium dimasukkan ke dalam pesawat, dan Villain dengan beberapa Shanks masuk ke helikopter. Tiba-tiba, datang Chris membunuh anggota Shanks, lalu Chris dan penjaga Villain bertarung. Chris hampir kalah, dan akan mengenai baling-baling helikopter, tapi, dia berhasil membalikan keadaan. Penjaga Villain terbunuh, dan terkena baling-baling. Sementara, Villain menunggu Barney di suatu tempat. Barney dan Villain saling tembak. Ketika peluru mereka habis, Villain ingin bertarung dengan Barney, lalu mereka bertarung tangan kosong. Pertarungan mereka sangat sengit. Barney hampir kalah, dan Barney diikat oleh rantai, lalu jatuh. Tak lama Villain turun, dan Barney tidak menyerah begitu saja. Villain membawa belati Barney. Lalu, Barney mengambil rantai, dan mempecut Villain, kemudian menendang. Barney mengambil pisau, dan menusukkan ke dada Villain. Villain lalu mati. Tak lama, Barney dan Maggie membawa sesuatu pada Trance dan Crutch. Ternyata, itu adalah kepala Villain, bukti Barney sudah membunuhnya. Booker akan ikut bersama Trance dan Maggie. Kemudian Ceret menghadiahi The Expendables pesawat. Pacarnya Billy dikirim uang, foto Billy, dan surat. Kemudian, The Expendables pergi menggunakan pesawat dari Ceret. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu ya kawan. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.